Assalamualaikum, halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dengan channel Mengerti Ekonomi Kembali. Bagaimana kabarnya? Kita melanjutkan untuk bahas tuntas soal-soal SBMPTN Ekonomi tahun 2018. Untuk nomor 47, materinya tentang pengaruh pergeseran kurva terhadap keseimbangan pasar. Oke, kita masuk ke nomor 47 ya. Keseimbangan pasar yang baru ditandai oleh meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan dan tidak berubahnya harga barang. Ya, hal ini dapat digambarkan oleh A. Peningkatan permintaan dan penurunan penawaran dalam proporsi yang sama. Ataukah B. Penurunan permintaan dan peningkatan penawaran dalam proporsi yang sama. Ataukah C. Penurunan permintaan dan penawaran. Atau yang D. Peningkatan permintaan dan penawaran. Ataukah yang E. Peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama. Oke, di sini dikatakan ada keseimbangan pasar yang baru. Berarti kalau ada keseimbangan pasar yang baru, ada keseimbangan pasar yang lama kan? Logikanya demikian. Nah, keseimbangan pasar yang baru itu ya ditandai oleh meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan dan tidak berubahnya harga barang. Ya, berarti ini dikatakan jumlah keseimbangan yang baru, maksudnya berarti kan itu meningkat. Sedangkan harga keseimbangan yang baru itu tetap atau tidak berubah ya. Kata kuncinya adalah nanti harus jumlah keseimbangannya adalah meningkat, ya saya singkat ini HIE, ya, dan harga keseimbangannya adalah tetap, ya, atau tidak berubah, saya singkat adalah PE dari kata price, ya, price equilibrium, ya, ini adalah HI, jumlah keseimbangan equilibrium, ya. Oke, berarti kita harus tahu dulu adalah gambar keseimbangan pasar yang lama dahulu, ya, soalnya supaya kita bisa tahu prosesnya kan begitu ya untuk mencapai keseimbangan yang baru. Oke, kita akan bahas satu persatu dari jawaban A sampai E ya. Kita gambarkan, tenang saja. Gampang sekali nanti. Kita lihat di sini. Untuk yang A terlebih dahulu. Ini adalah saya katakan titik keseimbangan pasar yang lama. Ya, di mana D ini adalah kurva permintaan atau demand, S adalah kurva penawaran atau supply. E yang adalah titik keseimbangan pasar atau equilibrium, PE ini adalah harga keseimbangan pasar, HIE adalah jumlah keseimbangan pasar. Tapi ini yang lama ya, keseimbangan pasar yang lama. Kemudian terjadilah di sini jawaban A ini ya, peningkatan permintaan ya dan penurunan penawaran dalam proporsi yang sama. Apakah nanti jawaban A ini akan menyebabkan jumlah keseimbangannya meningkat dan harga keseimbangannya tetap? Oke, kita buktikan. Peningkatan permintaan berarti ini kurva D-nya geser ke kanan atas. Ya, bergeser kan atas. Gini ya. Dan penurunan penawaran. Ini berarti kurva S-nya geser ke kiri ya, karena turun. Berarti H-nya kan semakin sedikit yang ditawarkan ya. Tetapi ini proporsinya harus sama. Berarti ini lebarnya nanti harus sama. Oke, berarti S-nya saya pindah ke kiri, begitu, geser ke kiri maksud saya. Nah, ini proporsinya sama kan gitu. Nah, apa yang terjadi di sini? Perpotongan antara kurva D dan S yang baru adalah titik E, equilibrium yang warna merah yang baru ya. Ternyata PE-nya, harga keseimbangannya naik. Sedangkan jumlah keseimbangannya adalah tetap. Apakah memenuhi? Kebalik ternyata ya. Ya, jawabannya itu harga keseimbangannya naik, padahal yang diminta harga keseimbangannya tetap. Di sini di gambar A ini jumlah keseimbangannya tetap, padahal yang diminta jumlah keseimbangannya meningkat. Ya, berarti jawaban A salah dong. Ya. Oke, mulai paham kan cara mengilustrasikan gambarnya? Oke, kita lihat untuk yang B. Nanti apakah penurunan permintaan dan peningkatan penawaran dalam proporsi yang sama juga akan menyebabkan jumlah keseimbangan meningkat atau GI meningkat dan harga keseimbangan PE-nya tetap. Ya. Oke, jadi tak ulang lagi untuk jawaban A, ternyata peningkatan permintaan dan penurunan penawaran dalam proporsi yang sama itu ternyata jumlah keseimbangan tetap dan harga keseimbangannya adalah naik. Berarti tidak sesuai dengan pilihannya ini tadi ya. Oke, untuk jawaban B kita lihat. Ini ada gambar keseimbangan yang lama di situ kayak tadi persis yang warna hitam ini. Nah, sekarang yang B, apakah penurunan permintaan dan peningkatan penawaran dalam proporsi yang sama akan menyebabkan jumlah keseimbangan meningkat dan harga keseimbangannya tetap? Oke, kita cek. Penurunan permintaan berarti kurva D-nya geser ke kiri bawah ya. Kiri bawah ini berarti penurunan permintaan. Dan peningkatan penawaran berarti S-nya geser ke kanan ya, peningkatan penawaran ya, geser kanan, tapi proporsinya harus sama. Ya, berarti lebarnya pergeserannya harus sama. Nah, ini geser ke kanan kan begitu. Nah,
Gimana nih titik keseimbangan pasar yang baru, yang perpotongan antara kurva S dan D yang warna merah? Nah, ini titik E-nya, titik equilibriumnya. Nah, ternyata harga keseimbangannya turun. Jumlah keseimbangannya sama tetap. Ya, berarti jawaban B ini juga salah. Wong diminta harga keseimbangannya tetap kok ini turun ya. Sedangkan jumlah keseimbangan meningkat kok ini tetap, kan begitu. Ya, jadi jawaban B itu penurunan permintaan dan peningkatan penawaran dalam proporsi yang sama itu menyebabkan ini jumlah keseimbangannya adalah tetap dan harga keseimbangannya turun. Berarti jawaban B salah dong, kan gitu ya. Oke, sekarang jawaban C kita cek. Untuk jawaban C, penurunan permintaan dan penawaran. Nah, ini tidak ada kata-kata proporsi begitu ya. Berarti nanti kalau nggak ada kata-kata proporsi berarti peningkatannya berbeda-beda nanti. Nah, kita cek untuk jawaban C coba. Ya, penurunan permintaan dan penawaran ya. Ini bisa macam-macam nanti. Maksudnya macam-macam itu bergesernya nggak beraturan. Katakanlah untuk kondisi yang pertama ini ya, kamu lihat kurva S-nya ini kan penurunan permintaan ya. Berarti kurva D-nya geser ke kiri kan seperti ini kan. Nah, dan penawaran juga geser ke kiri. Cuman ini proporsi pergeseran S lebih besar dibanding proporsi pergeseran D kan begitu. Nah, kita lihat ya bahwa di sini katakan proporsi penurunan permintaan ya lebih kecil ya dibanding dengan proporsi penurunan penawaran. S-nya proporsinya lebar sekali tuh penurunannya gitu kan. Nah, apa jadinya di sini? Ternyata harga keseimbangannya adalah naik ya, jumlah keseimbangannya turun kan gitu. Ya, harga keseimbangannya nih sudah betul nih ya. Maaf ya, tetap salah juga nih. Harga keseimbangannya naik kan ini kan. Padahal yang diminta harga keseimbangannya tetap kan itu. Dari sini aja udah salah gitu kan. Nah, dan ini pun nanti kalau tidak ada keterangan salah satu proporsi yang tetap itu bisa 3 kemungkinan kan begitu. Nah, coba kita lihat kemungkinan yang kedua. Ya, kemungkinan yang kedua di sini dikatakan tadi harga keseimbangannya adalah naik, jumlah keseimbangannya adalah turun ya. Oke, kita lihat untuk yang kedua, kondisi yang kedua. Sekarang dibalik. Ternyata kalau kurva S-nya penurunannya lebih kecil. Kan yang diminta yang penting penurunan penawaran dan permintaan kan gitu toh. Nah, sekarang penurunan permintaannya lebih besar dibanding dengan penurunan permintaan. Nah, titik keseimbangan pasar yang baru adalah ternyata di sini ya, harga keseimbangannya bagaimana? Turun. Nah, gitu kan. Jumlah keseimbangannya juga turun. Ya, ini terjadi jika proporsi penurunan permintaan ternyata ya lebih besar dibanding proporsi penurunan penawaran. Sama-sama geser ke kiri semua. Ya, berarti ini juga tidak memenuhi juga toh. Nah, itu kan dari dua ketentuan ini kan begitu. Karena di soal C itu kan tidak ditentukan proporsinya yang sama yang mana kan tidak, tapi yang penting permintaan turun, penawaran juga turun. Berarti nanti bisa macam-macam kemungkinannya, ya. Gimana kalau kemungkinan yang ketiga ini? Kita lihat. Ini penurunan permintaan dan penawaran proporsinya sama, Dek. Nah, kita lihat di sini S-nya geser ke kiri. Ya, D-nya juga geser ke kiri gitu kan. Proporsinya yang sama. Ternyata di sini harga keseimbangannya tetap. Ya. Wah, ini betul nih harga keseimbangan tetap ya. Tapi ingat, jumlah keseimbangannya menurun. Karena yang diminta jumlah keseimbangannya meningkat. Berarti posisi ini juga salah. Gitu kan? Penurunan permintaan dan penawaran dengan proporsi yang sama ternyata salah juga ya. Nah, ini bahwa penurunan permintaan proporsinya adalah sama dengan proporsi penurunan penawaran. Ini menyebabkan harga keseimbangannya adalah tetap dan jumlah keseimbangannya adalah turun. Berarti untuk jawaban C ini tidak memenuhi semua. Soalnya kenapa? Di sini dibebaskan. Artinya kalau terjadi ya penurunan permintaan dan penawaran ya secara bersamaan itu menyebabkan yang pasti ya jumlah keseimbangannya turun. Ya, HI-nya geser ke kiri semua kok. Ya, dari yang merah ke hitam. Anda lihat 3 kondisi ini kan itu. Ya, jumlah keseimbangan turun dan harga keseimbangannya berubah tapi tidak menentu. Soalnya ada yang naik, ada yang turun, ada yang tetap. Ya, soalnya di dalam soal tidak dibatasi. Yang penting sama-sama turun lah. Itu kan 3 kemungkinan ini kan yang terjadi kan begitu. Nah, untuk jawaban C berarti salah ya. Nah, untuk jawaban D nanti juga kemungkinan bisa salah juga. Ya. Peningkatan permintaan dan penawaran tetapi tidak dibuat dalam satu kondisi yang dibatasi proporsi yang sama mana, berarti kan bisa 3 kemungkinan ini kan gitu. Nah, kita lihat misalnya ini peningkatan permintaan dan peningkatan penawaran dalam proporsi yang sama. Kita lihat. Nah, di sini ya
apa yang terjadi? Yang hitam ini adalah yang lama tadi ya. Ini meningkat berarti geser ke kanan. Proporsinya sama. Ini proporsinya juga sama. Ternyata harga keseimbangannya adalah tetap ya. Jumlah keseimbangannya adalah meningkat. Nah, ini betul. Ya, berarti jawaban E ini nanti betul ya. Permintaan meningkat. Ya, penawaran juga meningkat, tapi proporsi harus sama kan begitu. Kalau jawaban D nanti bisa 3 macam tadi seperti yang jawaban C tadi. Nah, kebetulan yang model pertama ini betul ya, sesuai dengan soal yang diminta bahwa peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama itu menyebabkan apa? Jumlah keseimbangannya adalah meningkat ya, jumlah yang ditransaksi meningkat dan harga keseimbangannya adalah tidak berubah alias tetap, itu betul. Tapi kalau nanti jawabannya hanya D, tidak dibatasi dalam proporsi yang sama, hasilnya bisa 3 macam kan itu ya. Ini adalah peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama. Ini adalah yang betul ya, harga keseimbangannya tetap sedangkan jumlah keseimbangannya adalah naik. Tapi kalau jawaban D nanti bisa yang pertama ini atau bisa yang kedua misalnya. Yang kedua misalnya adalah bahwa peningkatan permintaan lebih besar dibanding peningkatan penawaran gitu kan, karena kurva D-nya lebih lebar. Nah, apa dampaknya ini? Harga keseimbangannya adalah apa? Naik, jumlah keseimbangan juga naik kan gitu. Atau kondisi yang ketiga, ya sama-sama naik tapi bedanya sama yang tadi kurva permintaannya geser ke kanan juga, ya. Tapi ini proporsinya lebih kecil dibanding proporsi kenaikan penawaran. Ya, gambarnya S-nya lebih lebar toh dibanding yang ini tadi kan gitu. Apa dampaknya nih? Harga keseimbangannya turun, ya. Jumlah keseimbangannya adalah apa? Naik. Ya, jadi di sini bisa kita simpulkan kalau Anda menjawab D nanti, ya, jawab D itu bisa 3 kemungkinan. Yang terakhir tadi ya, proporsi peningkatan permintaan lebih kecil dibanding proporsi peningkatan penawaran, hasilnya adalah harga keseimbangan turun dan jumlah keseimbangan adalah naik. Nah, ini untuk jawaban D, apabila peningkatan permintaan dan penawaran itu naik gitu kan bersama, ini menyebabkan jumlah keseimbangannya pasti meningkat. HI-nya geser kanan semua. Ya, HI geser kanan semua. Tapi untuk harga keseimbangan itu bisa naik, bisa turun, bisa tetap tidak tentu. Itu kalau jawabannya D. Maka yang betul ini jawabannya adalah E untuk bagian yang pertama ini tadi, bahwa kalau ya permintaan sama-sama meningkat, penawaran sama-sama meningkat dalam proporsi yang sama, maka dampaknya ini. Harga keseimbangannya adalah tetap, jumlah keseimbangannya adalah naik. Oke, sampai di sini dulu. Berarti ini jawabannya adalah yang E ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.